Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita mau bersyukur, kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat-Nya, memberikan pengertian-pengertian yang baru buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kembali di Mezbah Syukur Tuhan. Yang percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Bahkan kami mau mengingat bahwa Tuhan rela berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Yes. Mari bersyukur buat pagi yang baru. Apapun kondisimu, apapun situasi di dalam kehidupanmu pagi hari ini, mari sembah Tuhan. Yes. Bahkan di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, yuk belajar sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, kasih-Mu terindah, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari bersyukur, mari berterima kasih pada Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, mari ingat setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mau lebih lagi, yes. Nikmati kasih Tuhan pagi ini, rasakan kasih-Nya mengalir. Yes. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah mari dengan segenap hati datang kepada yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi, karya terbesar, yes,
kasih Tuhan, buat pengorbananmu, buat karya salibmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan pagi hari ini, kami gak bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau. Yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan, di mana kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami mesbah syukur Tuhan di pagi ini, memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau Tuhan, untuk kami mengikuti firman-Mu hari demi hari. Biarlah kami menjalani hidup dengan berkemenangan karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang luar biasa di mana kita boleh masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk kita menghampiri tahtanya dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur di hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam Yakobus ayat 3, Yakobus 3 ayat 16. Di situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ulangi lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan tentang kita, bagaimana kita hidup tidak boleh iri hati dan juga mementingkan diri sendiri, sebab di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang pertama adalah iri hati adalah benih dari kejahatan, benih kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kata iri hati ini tidak terlihat di luar. Dosa iri hati itu tidak terlihat di luar. Dosa iri hati itu ada di dalam. Tetapi dosa iri hati ini bekerja diam-diam di dalam hati, dan dia meracuni pikiran dan hati kita hingga orang bisa bertindak kejam.
Dan dosa iri hati ini benar-benar tidak kelihatan sebab orang tidak tahu, walaupun kita duduk bersama, tapi di dalam hati kita, orang itu nggak tahu bahwa kita sedang iri hati, itu nggak tahu. Kalau dosa yang kelihatan itu kejahatan yang kelihatan, dosa yang kelihatan itu seperti mencuri, membunuh, korupsi, dan sebagainya macam, itu kelihatan. Tapi dosa iri hati ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Dan salah satu dosa tak terlihat yang sangat berbahaya bagi kerohanian kita yaitu adalah iri hati. Dan firman Tuhan mengingatkan juga sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari iri hati, dari dosa yang tidak kelihatan, yang ada, yang tahu hanya diri kita sendiri, bahwa di situ ada iri hati atau tidak itu yang tahu hanya kita sendiri. Saya teringat dari sebuah kisah di Alkitab tentang Kain yang waktu itu membunuh Habil. Dosa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kain terhadap Habil, karena kita tahu ceritanya bahwa karena Allah menerima persembahan Habil dan menyebabkan si Kain ini memiliki iri hati. Kenapa persembahannya Habil yang diterima, kenapa saya tidak? Nah, dari situ muncullah iri hati yang orang lain tidak tahu. Iri hati itu dia tanam terus, dia sembunyikan terus, dia tumbuh terus iri hati itu, bahkan sampai di Kejadian 4 sampai 5 sampai 8 kita boleh baca di situ. Akhirnya karena tidak dibereskan iri hati itu, akhirnya dari buah dosa itu dibuai dan orang lain tidak tahu dan dia pendam terus. Akhirnya apa? Iri hati itu membuahkan dosa yang sangat besar. Akhirnya dari iri hati yang tidak kelihatan membuat sesuatu kesalahan yang besar. Akhirnya Kain membunuh Habil dari dosa iri hati. Bahaya sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa dosa iri hati ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian iri hati ini menghancurkan kasih dan persaudaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, iri hati seringkali menjadi sumber pertengkaran, menjadi sumber konflik dan perpecahan dalam keluarga, jemaat, atau lingkungan kerja. Kita mulai membandingkan, lalu merasa tidak adil, lalu mengomel, dan akhirnya menciptakan satu perpecahan. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal demikian, atau kita pernah mengalami, yang pasti saudara pernah mengalami tentang iri hati ini. Di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam lingkungan kerja, iri hati ini seringkali muncul, saudara. Waktu melihat teman kita seperjuangan, tiba-tiba diberkati Tuhan, dalam tanda kutip diberkati Tuhan, mulai timbul. Kok dia sudah bisa beli mobil, saya belum. Kemudian muncullah iri hati yang tidak kelihatan itu muncul di dalam hati kita. Mulai berbuah, dosa itu berbuah, kita diemin saja, akhirnya berbuah, akhirnya mulai iri, mulai melihat, mulai terjadi kecemburuan. Bahasa lain dari iri hati adalah kecemburuan, mulai muncul, kemudian iri hati itu mulai muncul dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kemudian bahkan kalau kita tidak bereskan itu iri hati, mungkin bisa menyebabkan itu yang terjadi sama Kain. Seperti contoh saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf juga terjerumus dalam dosa iri hati ini, sehingga dia menjual Yusuf sebagai budak. Karena mimpi dari Yusuf, akhirnya kakak-kakaknya memikirkan, muncul iri hati itu, kemudian dia berniat untuk membunuh Yusuf. Waktu mau masukkan di dalam sumur, dia teringat, sayang kalau dimasukkan di dalam sumur. Akhirnya iri hati ini berbuah, akhirnya ambil aja, jual, dapat duit. Nah, inilah akhirnya iri hati ini bisa menghancurkan persaudaraan. Yang pertama tadi menghancurkan diri sendiri. Karena tidak terlihat, akhirnya menghancurkan diri sendiri. Dan kita menjadi gundah, tidak damai, gara-gara iri hati, kecemburuan muncul. Akhirnya diri kita ini mulai dibuai iri hati, dosa-dosa, akhirnya
menghasilkan sesuatu kejahatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, iri hati juga menghancurkan persaudaraan. Seperti contoh saudara-saudara Yusuf yang akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Padahal itu adiknya sendiri. Tapi karena dosa iri hati yang dibuahi, akhirnya menghasilkan sesuatu kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa iri hati sangat tidak diperbolehkan. Juga firman Tuhan pada nats pagi hari ini juga mengingatkan tentang kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita garisi bawah kekacauan dan macam perbuatan jahat dimulai dari iri hati. Nah, bagaimana kita bisa melawan iri hati ini, saudara? Dengan kasih dan syukur. Alkitab berkata bahwa kasih tidak cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Iri hati sama dengan cemburu. Padahal dalam kasih dituliskan di 1 Korintus 3 ayat 4 itu bahwa kasih itu tidak cemburu. Ketika kita benar-benar mengasihi, kita akan bersukacita dan atas keberhasilan orang lain. Kalau kita landasi dengan kasih dan ucapan syukur, sewaktu kita melihat orang lain diberkati, muncullah sesuatu ungkapan syukur dan kasih itu ada dalam hati kita dan kita bisa memuji keberhasilan orang lain. Bersukacita akan keberhasilan orang lain. Dan kita bersyukur, kita menyadari bahwa Tuhan juga sudah memberkati kita. Mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi tetap cukup dan indah. Makanya Bapak Ibu Saudara, untuk lawan untuk kita iri hati yaitu apa? Dengan kasih dan syukur. Senantiasa kita mempraktekkan kasih itu. Kasih adalah apa? Kasih lemah lembut, tidak sombong, kasih murah hati, dan juga dikatakan kasih tidak cemburu. Bagaimana kita melandasi kasih itu dalam kehidupan kita. Maka itu yang melawan dari iri hati. Sewaktu iri hati mulai muncul, wow, dia lebih diberkati dari kita. Tapi karena kasih dan syukur itu muncul dalam hati kita dan hati bersyukur, kita bisa melihat dari cara pandang yang berbeda dengan kasih dan syukur, bukan iri hati. Sewaktu orang diberkati, orang berhasil, kita bisa mengucap syukur, wow, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan kita juga diberkati dengan cara yang berbeda. Mungkin berbeda dengan orang itu, mungkin berbeda karena tidak muncul keinginan yang lain, karena ada syukur dan kasih itu membuat iri hati itu pergi dari hidup kita. Ingat, iri hati menyebabkan perpecahan dan menyebabkan apa saudara? Segala macam kejahatan dimulai dari iri hati. Bahkan kalau dibuai sampai bisa membunuh seperti Kain. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pagi ini belajar tentang bagaimana jangan sampai kita iri hati kepada orang. Baiklah kita memandang orang lain, memandang saudara kita dengan kasih dan ucapan syukur. Dan kita tidak cemburu dan kita tidak muncul iri hati. Ingat bahwa Tuhan juga sudah memberkati kita, caranya berbeda-beda. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami proses yang tidak sama dengan saudara kita atau dengan teman-teman yang lain. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan cara yang berbeda. Dengan kasih dan syukur itu melawan yang namanya iri hati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati adalah racun jiwa yang menyerumuskan banyak orang ke dalam dosa. Bahkan sampai ke penderitaan. Ingat tadi dosa iri hati adalah benih kejahatan, menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan persaudaraan, dan bahkan membuahkan kejahatan. Alkitab menasihatkan agar kita belajar bersyukur, rendah hati, dan mengasihi sesama. Milikilah hati yang penuh kasih dan puas dalam Tuhan, dan rasa syukur itu melawan iri hati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Untuk hati kami biarlah ada kasih, ada syukur, ada damai sejahtera.
dalam hidup kami, hingga iri hati dalam hati kami Tuhan, kami buang jauh-jauh. Sebab firman-Mu berkata bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu adalah dalam pagi ini Tuhan, mungkin ada di antara kami juga Tuhan yang baru iri hati Tuhan, cemburu terhadap sesama kami, terhadap saudara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Kau sentuh hati kami, ubah hidup kami menjadi baru, Yesus. Katakan bersama, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hati. Bapa, sentuh hati kami ya Tuhan. Ubah hidup kami yang mungkin pagi ini Tuhan mulai muncul iri hati dalam hidup kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, firman-Mu pagi ini Tuhan menasihatkan kami Tuhan tentang untuk kami tidak iri hati Tuhan, karena berakibat buruk bagi kami Tuhan, bagi pikiran kami, bagi jasmani kami, bahkan terlebih bagi rohani kami Tuhan. Kiranya kasih Allah terus mengalir memenuhi hati kami, sehingga kami tidak akan memiliki sikap iri hati Tuhan. Demikian sebaliknya, kami memiliki kasih yang terus mengalir kepada semua orang dan membuat kami menang, hati kami menang, penuh damai sejahtera, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang setia mengikuti mezbah syukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kemurahan Allah ada dalam kehidupan mereka Tuhan, dan cinta kasih Allah ada dalam kehidupan mereka, ada kehidupan kami Tuhan. Dan kami biarlah merasakan kasih Allah yang luar biasa itu memenuhi hati kami, membuat hati kami damai, membuat hati kami sukacita, membuat hati kami berkemenangan Tuhan. Tidak ada iri hati lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pagi hari ini Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Dengan bertambahnya usia, berikan kesehatan dan kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya, dan kekayaan, kehormatan ada di tangan kirinya Tuhan. Bertambahnya usia mereka Kau tambahkan hikmat, dan biarlah kehidupan mereka Tuhan senantiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang mungkin saat ini berbaring sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan jasmani Tuhan. Kami berdoa dengan pilu-pilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, dalam nama Yesus pilu-pilu Allah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan pagi ini Tuhan kami boleh merasakan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat yang sekolah Tuhan dan yang kuliah Tuhan, Kau berkati dalam sekolah studi mereka Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa buat yang bekerja Tuhan. Biarlah Kau berkati dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan senantiasa Engkau dalam kehidupannya, maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka berhasil dan beruntung dalam nama-Mu, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati Tuhan, dari jajaran presiden sampai menteri, bahkan sampai jajaran paling bawah Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan dalam pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan, untuk menjalankan negara ini Tuhan. Jauhkan dari ada kejahatan dan korupsi Tuhan yang ada di negara kami Tuhan. Biarlah kesejahteraan bangsa ini Tuhan, biarlah menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan. Di saat kami senantiasa Tuhan hidup di dalam Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Bapak Ibu ingat, jangan iri hati, tetap dalam kasih dan syukur. Tuhan memberkati.